saya dulu slogannya itu menembus batas, Mas. Dalam arti menembus batas itu meskipun saya itu notabene ada pendidikan yang tinggi, tapi orang lain lebih tinggi, tapi saya juga berhak untuk mencari ide-ide usaha lain tapi agar bisa berkembang gitu. Jumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu penangkar murai batu dan breeding di Dusun Growong, Desa Pocorejo, Kecamatan Milan, Magelang, Jawa Tengah. Ya, di belakang saya ini adalah beberapa kandang murai batu, dan untuk diternakkan ada beberapa pasang murai batu, ada sekitar 30 pasang murai batu milik Pak Andri ya. Nah, seperti apa cara breeding beliau dan bagaimana usaha ini sampai berkembang sampai sejauh ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wijanarko. Saya mau memperkenalkan salah satu usaha saya, yaitu breeding murai batu. Saya berasal dari Dusun Growong Wetan, Desa Pocorejo, Kecamatan Milan, Kabupaten Gresik. Terus terang, awal mula saya itu sebenarnya itu enggak suka burung, tapi cuman saya itu memanfaatkan usaha yang istilahnya itu usaha yang bisa membuatkan hasil, terutama untuk membaca peluang. Orang yang mengetahui burung itu berani membeli harga yang fantastis untuk hobi itu. Jadi saya itu sebenarnya itu cuman masalah usaha itu kan cuman yang dibutuhkan itu cuman mental atau nyali. Soalnya saya terus terang latar belakangnya cuman dari tidak pendidikan yang notabene itu yang di situ pendidikannya itu formal, tapi saya itu di pondok pesantren yang mungkin pondok pesantren itu dikenalnya mungkin cuma mengaji, atau istilahnya itu mengaji. Dan kalau di pondok pesantren saya itu salafiyah. Saya dulu pondok pesantren di Al Anwar Sarangbang, yang di situ di pengasuh Kiai Haji Maimun Zubair. Dan situ cuma mengajarkan tentang kitab-kitab yang notabene itu di situ hanya untuk istilahnya ngaji, murni ngaji, tidak ada unsur bisnis caranya gimana. Nah, di pondok itu juga ngasih arahan, nah istilahnya itu terutama masalah sifat-sifat Rasulullah, yang terutama itu yang punya sifat tawadhu, qanaah, terus wirai, dan lainnya, terutama masalah qanaah itu yang istilah itu kita itu harus berusaha, tetap orang itu harus berusaha, itu tetap wajib. Tapi apa yang kita usahakan, kalau memang sudah maksimal kita usahakan tapi cuma dapatnya segitu, ya kita harus menerima, mensyukurinya. Jadi alhamdulillah mental itu alhamdulillah saya terapkan. Alhamdulillah dengan usaha dan tawakal, alhamdulillah apa yang saya lakukan terutama di ternak murai batu itu berjalan lancar. Saya dulu slogannya itu menembus batas, Mas. Dalam arti menembus batas itu meskipun saya itu notabene ada pendidikan yang tinggi, tapi orang lain lebih tinggi, tapi saya juga berhak untuk mencari ide-ide usaha lain tapi agar bisa berkembang gitu. Nah, motivasi saya itu kalau bisa, saya tahu istilahnya itu semangat saya cuman silaturahmi pada orang yang tepat, ke teman yang tepat. Apa salahnya saya itu ketika orang itu bercerita masalah usaha, apa salahnya kalau saya nggak ambil gitu. Nah, sampai ke breeding murai batu itu. Nah, mulai breeding murai batu itu saya silaturahmi sama teman saya, ternyata teman saya itu ternak juga. Akhirnya saya memutuskan, ya udah saya mencoba
berusaha untuk merawat murai batu. Ibaratnya saya itu kalau murai batu ibaratnya gini mas, teman saya itu bilang kalau beli trotongan anak murai batu nanti dirawat sampai 6 bulan sampai tingkat murai batu muda, itu ibaratnya itu lepas trotol itu pasti untung. Saya berprinsip itu dulunya pasti untung, sekarang pun masih untung kalau kita itu bisa mencerna. Yang penting itu secara bahasanya itu serawung mas. Serawung itu ketika kita itu tepat di teman yang pas, insya Allah tetap kita itu harus berprasangka positif dulu. Kalau bahasa saya kusnudon, tapi kusnudon kreatif gitu loh. Kreatif dalam arti kita kusnudon sama orang, meskipun orang itu kadang ingin, kadang memanfaatkan kita, mungkin kita punya uang, terus orang itu ada menawarkan sesuatu, tapi kalau kita itu coba kusnudon, apa salahnya kita nggak lakukan gitu. Dan pertama murai batu, dan salah satunya apa itu untuk memulai usaha murai batu itu kita harus istiqomah membuat burung itu senyaman mungkin. Nah, saya mulai dari totolan itu saya kembangkan jadi besar, mungkin saya jual itu alhamdulillah. Saya sambil berjalan tapi juga membaca artikel masalah perburungan, terah amanah, terah apa itu, alhamdulillah saya itu pas merawat murai batu dan istilahnya itu hasilnya memuaskan. Nah, setelah itu apa salahnya kalau saya itu mencoba untuk ternak murai batu gitu. Dan ternak murai batu pertama saya cuman mencoba 2 pasang, cuman jodohkan sendiri itu, tapi perjalanan waktu mungkin mental saya bisnis dalam arti tidak notabene cuman 2 pasang dikembangkan itu tidak. Saya mungkin produk itu dibeli orang lebih mahal, mungkin saya cuman semua dikatakan gini, semua beli semua seumpamanya 5 juta, kalau produk bisa laku 15 juta atau berapa, kalau burungnya bagus mungkin malah bisa lebih, yaitu nanti terus saya kembangkan lagi, beli burung lagi yang bagus yang menurut saya itu boleh. Nah, di awal mula saya itu cuman taunya bisnis, perjalanan waktu saya tahu karakter burung murai batu itu yang bagus itu gimana, yang untuk ternak itu gimana. Nah itu alhamdulillah saya itu berjalan dengan lancar. Kalau murai batu sebenarnya itu ya banyak resiko, mungkin dari cara perawatannya itu sebenarnya itu ya banyak, tapi dengan ketekunan, dengan ketelatenan insya Allah pasti bisa istilah itu memperoleh hasil yang maksimal. Ya, kalau khusus ternak itu malah lebih mudah daripada di kurungan kayak gini mas. Soalnya kalau di di polier, di kandang besar itu murai batu cuman ngasih perawatan cuman pagi, ngasih pakan. Nah itu ya kalau untuk ternak ya di kayak pakan itu harus maksimal, harus full. Nah, mungkin sore dikasih makan cuma 2 kali, 1 kali pun juga bisa, asal burung murai batu itu dari segi pola makanannya itu tercukupi, tidak harus 1 kali, 1 hari 2 kali, tidak 1 hari 1 kali pun bisa. Yang penting air minumnya tiap hari ya mungkin maksimal 2 hari lah, itu harus diganti mas. Soalnya burung itu kan murai batu suka mandi, yaitu kalau mandi burung itu ceria, mungkin dengan pasangannya kan jadi mungkin tertarik, itu mungkin kawin dan lain-lainnya, gacor. Itu untuk membuat burung murai batu itu di polier itu fit. Alhamdulillah sekarang saya memiliki sekitar 30 pasang mas sekarang itu. Yang diternak itu terutama ekor panjang, ada yang dorok, ada yang telah prestasi. Ya alhamdulillah saya meskipun saya pemula mas, saya tahun murni saya ternak hasil netes itu tahun 2019 apa ya kayaknya. Nah itu saya tuh prioritas saya tuh jual loloan mas, nggak sampai mandiri.
ada yang sampai ya mungkin di sekitar sini, ada di Magelang, di Temanggung, sampai ada yang sampai di Malang, nah, di Pekalongan. Nah, sampai perjalanan waktu itu burung saya itu alhamdulillah, kalau mungkin prestasi yang beli itu ngasih kabar, oh mas, burung yang beli jenengan alhamdulillah berprestasi. Ya mulai dari itu, ya itu burung itu yang berbicara. Mungkin tahun sekarang itu tahun 2022 ya mas, mungkin bulan-bulan ini bulan November, mungkin berapa bulan itu kata orang nih burung murai batu itu sudah hancur, sudah tidak ada artinya. Itu tidak mas. Kalau prinsip saya burung murai batu itu dunia bisnis masih gelap mas. Kalau kualitas bagus, insya Allah orang pun berani membeli dengan harga yang mungkin di luar nalar. Kalau nggak mental beli burung, nggak mungkin berani beli mahal itu. Pencapaian hasil dari ternak murai batu ya alhamdulillah, saya terutama yang kelihatan fisiknya, bukan dari burungnya loh mas, fisik dan bisa bermanfaat buat saya itu terutama mobil mobil seharga 215 juta itu di hasil burung. Mungkin saya untuk membiayai anak saya mondok di pesantren terus dan lain-lainnya itu alhamdulillah. Terus perkembangannya burung murai batu, akhirnya saya berani beli burung-burung yang agak mahal di kandang. Itu kan juga hasil dari pertama dari perburuan murai batu. Sebenarnya itu saya itu dulu pas awal tahun 2019 akhir, bukan awal ya, 2019 akhir itu pertengahan itu pernah mengalami masalah kendala di burung murai batu. Burung murai batu itu sebenarnya itu ada penyakit, bahasanya itu ya kalau usaha itu jadi nggak hasil itu sebenarnya ada mas. Contoh seperti kita itu naruh di kandang besar di Polian kan, kalau bisa itu kan yang kita harapkan mungkin betina nelur, terus angkem mengeram, setelah angkem mengeram netas, setelah itu kita itu mengambil hasilnya. Tapi ada kalanya itu burung di kandang Polian mungkin nggak bertelur-telur, itu juga masalah. Mungkin kalau sudah bertelur, nah itu sudah bertelur tapi nanti telurnya dimakan, itu juga masalah. Setelah itu mungkin telurnya tidak dimakan, nelur di tempat glodok, di glodok dirami mas, tapi tidak ngisi yong, kita tunggu paling lama 14-15 hari tapi tidak netas, itu ternak juga masalah kan, kita mengharapkan hasil. Nah terus lagi setelah kita itu menetas mungkin dibuang sama indukan, itu masalah kalau tidak bisa memecahkan mas, itu saya jamin tidak bisa mendapatkan hasil. Sebenarnya itu mungkin gini mas, saya dengan pedenya berbicara masalah permasalahan burung. Jadi gini, saya itu orang tahu bisa permasalahan burung murai batu, semakin banyak ternaknya semakin banyak dia ternak murai batu. Mungkin ya saya bukan nggak banyak mas, cuma 30 pasang, tapi itu banyak sekali permasalahan, pasti banyak permasalahan. Tapi kalau jenengan silaturahmi ke tempat orang yang banyak ternak murai batu itu, tapi kok lancar produknya, kok hasilnya maksimal, nah itu butuh kita itu cari ilmu pada dia mas. Soalnya apa, kalau saya jamin kalau cuman ternak satu atau dua pasang nggak jamin merasakan permasalahan itu. Ya mungkin ada masalah, tapi kalau mungkin sudah lancar ya itu kan kata bilang itu sudah rezeki. Sebenarnya itu enggak ya rezeki, tapi ada ilmunya mas. Ibaratnya kalau dunia peternakan, adik saya itu notabene itu juga lulusan dari peternakan UGM mas. Bapak saya juga puluhan tahun di peternakan, di dunia peternakan itu ada ilmunya. Nah, cuman saya mengadopsi dari pengalaman bapak dan adik saya implementasikan kepada burung murai batu saya, sampai akhirnya pas akhir saya kembali lagi ke tahun 2019 itu terjadi masalah itu mas. Kadang dibuang anaknya, kadang nelur di bawah, kadang EBD buang anak. Tapi saya menggali ilmu saya, ngobrol-ngobrol sama adik saya, dan akhirnya saya itu menemukan obat.
dan saya meracik obat yang saya khusus, yang saya ciptakan sendiri itu namanya Calcijos. Nah itu di situ terkandung di dalamnya itu mungkin dari nutrisi makanan, dari vitamin C, vitamin E, kalsium, mineral itu sudah terkandung di dalamnya, namanya Calcijos itu. Dan saya itu buat perawatan harian dan akhirnya alhamdulillah maksimal. Sampai tahun 2020 itu saya itu pernah Mas, dari pas tahun itu cuma ada 15 pasang atau berapa, itu bareng-bareng itu telur 4, ada yang telur 5 itu. Alhamdulillah itu burung saya tuh jadi hilang penyakitnya, dan saya yang namanya EBD kok telur, kebesaran telur itu alhamdulillah sampai sekarang saya sudah enggak mengalami. Buat teman-teman kalau ingin mencoba mau ternak murai batu, ya pokoknya intinya itu silaturahmi Mas, bersilaturahmi yang mengenai motivasi, yang orang yang kita datang itu dengan tulus, istilah itu membuat harapan yang istilahnya kalau kita itu terutama di bidang usaha untuk mengembangkan masalah mengembangkan usaha kita, masalahnya kita mencoba. Nah, terkhusus buat teman-teman kalau ingin tanya-tanya masalah harga murai batu, cara perawatan, itu ya saya merespon. Insya Allah saya pun tidak akan saya lebih-lebihkan dan tidak akan saya kurangi. Saya kan prinsip orang itu kalau kita itu punya iman dan berkeyakinan, kan ada yang hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebagus-bagusnya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin teman-teman tidak harus kalau silaturahmi ke saya itu tidak harus beli burung atau apa, tapi cuma ngobrol pun tidak masalah. Saya tuh berprinsip ketika saya itu membuat baik sama orang lain, mungkin tidak ada unsur rezekinya, mungkin sama Allah Subhanahu wa taala, sama yang gawe huruf istilah mungkin diganti rezeki yang lain dari mana istilahnya, amin haisulayah tasib, dari rezeki yang tidak dikira-kira itu. Tidak harus orang datang membawa rezeki itu prinsip saya itu tidak. Jadi silaturahmi itu terutama untuk menunjang, untuk menambahkan rezeki, memanjang umur dan lain-lain. Demikian matur nuwun Mas Febri yang sudah istilahnya itu meliput kesibukan saya terutama di dunia murai batu. Semoga bermanfaat, dan terutama Mas Febri yang istilahnya itu ada berkeinginan untuk meliput usaha-usaha, ya mungkin usaha yang lainnya, tidak harus murai batu, yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang notabene ingin mengambil peluang dari usaha-usaha itu. Dan saya pesan yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Febri yang sangat bermanfaat. Mungkin kalau Anda menonton, mungkin insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.